Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita berada di wilayah Ngoro, Mojokerto, yang mana ada sebuah jembatan viral yang sangat legendaris di wilayah sini. Jembatan ini satu-satunya akses menuju desa ke desa yang berada di bantaran Kali Porong, atau masyarakat sini menyebutnya dengan Kali Brantas. Dahulu sebelum ada jembatan apung ini, masyarakat menyeberang menggunakan perahu kecil yang biasanya digunakan para nelayan-nelayan mencari ikan di Kali Porong. Namun sekarang mereka bisa leluasa melewati atau melintasi jembatan apung ini. Sedangkan yang mempunyai kendaraan roda 2 maupun roda 4 dahulu harus memutar melewati jembatan yang ada di pinggiran atau perbatasan kota. Padahal mobilisasi masyarakat untuk mencari nafkah dalam bekerja maupun menimba ilmu alias sekolah sangat-sangat diperlukan adanya sebuah akses jembatan yang cukup besar. Namun lagi-lagi belum ada wacana pembangunan jembatan. Ngoro merupakan pusat perekonomian serta pusat perindustrian di wilayah Mojokerto, sehingga banyak sekali infrastruktur yang perlu dibenahi, termasuk infrastruktur bagi para buru-buru pabrik atau karyawan-karyawan perusahaan yang bekerja di wilayah Ngoro Industri Persada. Selain pusat perekonomian dan industri di wilayah Ngoro, kawasan sini juga perbatasan langsung dengan Pasuruan bahkan Sidoarjo yang sama-sama merupakan tempat-tempat industri, sehingga efektivitas dan efisien waktu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari bahkan menimba ilmu perlu banyak akses bahkan infrastruktur yang memadai. Namun kalau dilihat jalannya sudah bagus dan baik, sudah mengalami pengecoran. Sedangkan untuk infrastruktur jembatan ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Karakteristik dari Sungai Porong ini kering kerontang apabila di saat musim kemarau dan menjadi banjir yang cukup meluap apabila di musim penghujan, maka sangat perlu dibangun sebuah jembatan. Jadi berbeda dari daerah-daerah Mojokerto yang lainnya yang masih digunakan dengan perahu yang cukup besar. Namun kalau di tempat ini sangat dibutuhkan sebuah infrastruktur jembatan. Nah, setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kita sudah di depan jembatan apung yang apabila ada pengendara cewek atau wanita lewat, maka seperti digoyang di dalam kasur. Jika melewati sini harap memiliki sebuah keberanian yang cukup tinggi, karena selain sempit, jembatan ini juga bergoyang apabila dilewati, mirip-mirip goyangan janda. Jembatan ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, mungkin lebih jika dilalui dengan kendaraan roda 3, itu pun sudah beban maksimal.
Untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan beban berat, maka tidak bisa melewati jembatan ini, perlu memutar berkilo-kilometer untuk mencapai desa seberang. Keamanan dan keselamatan Anda juga perlu diprioritaskan saat melintasi jembatan ini, karena jembatan ini banyak sekali faktor-faktor yang tak terduga apabila melewatinya. Maka cukup berhati-hati, namun kalau pelan-pelan tetap aman dan selalu waspada. Bagi kalian yang penasaran tentang jembatan ini, kami rekomendasikan datanglah atau saat melewati ini pada jam-jam berangkat sekolah ataupun pulang sekolah maupun pulang bekerja, dimana saat melintasi jembatan ini kalian akan melihat sebuah pemandangan yaitu sebuah dua buah pepaya yang gondal-gandul saat melintasi jembatan ini. Sayangnya kami datang tidak bertemu dengan fenomena buah pepaya gondal-gandul, sehingga terasa sepi, kurang menggairahkan saat melintasi jembatan ini. Nah, inilah penampakan dari karakteristik dari Sungai Porong di saat musim kemarau, yaitu pada dasarnya banyak yang masih ada airnya, ada pula yang cuma bebatuan, sehingga perahu-perahu besar tidak bisa melintasi Kali Porong ini. Bahkan perahu kecil pun jika melintasi Kali Porong ini atau menyeberangkan orang, maka akan terdampar bahkan kandas di bebatuan yang ada di dasar Kali Porong ini, seperti tampak di depan mata kita ini ya. Perahu-perahu seperti ini dahulu digunakan sebagai alat penyeberangan orang ke orang, namun saat ini tidak bisa menjangkau karena populasi manusia semakin banyak, sehingga dibuatlah sebuah jembatan apung seperti ini. Coba perhatikan mata kalian di sebelah kanan ini, tampak penuh banyak air ya. Namun apabila kita nyemplung atau menjebur atau masuk ke dalam air ini akan citek alias dangkal, sehingga perahu-perahu pun akan kandas karena banyak batuan-batuan seperti tampak di depan ini. Belum lagi buaya-buaya yang sering berjemur di bebatuan seperti ini pada saat jam-jam siang atau sore hari ya. Jadi tetap waspada karena buaya dari Kali Brantas masih ada. Nah, tampak rombongan keluarga besar melintasi jembatan apung ini tanpa rasa takut, tanpa rasa gemetar, sehingga terasa getaran-getaran cinta seperti goyangan janda. Pulau-pulau kecil ini merupakan ciri khas dari Kali Porong di saat musim kemarau atau bahasa Jawanya ketiga. Dan pulau kecil ini umumnya digunakan untuk berjemur hewan-hewan reptil seperti buaya, bahkan nyambe ya. Lanjut perjalanan kita menuju ujung dari jembatan ini, yang mana jembatan ini ada sebuah pos kampling yang saat melintasi cukup membayar uang Rp2.000, sama halnya kita saat melintasi Kali Brantas menggunakan perahu getek yang sama-sama membayar uang Rp2.000.
Nah, tampak ini sebuah tali tampar sebagai pengikat dan pengait jembatan ini. Dan jembatan ini sangat fleksibel dan portabel karena saat musim hujan, saat banjir meluap, maka jembatan ini bisa putus nyambung seperti hubungan kalian sama pacar kalian. Bentang jembatan ini kurang lebih 200 meteran, namun bisa bikin bulu kuduk berdiri, bahkan bulu jembut pun juga ikut berdiri saat melintasi sendirian dan berpapasan dengan kendaraan ya. Kurang dari beberapa langkah kita sudah sampai dari ujung jembatan apung yang ada di Kali Porong ini, dan benar-benar bikin kita gemetaran, panas dingin dan berkeringat bercucuran seperti jagung-jagung. Dan lihatlah, kita sudah melintasinya dan kita sudah aman berada di seberang. Lanjut kita menuju ke pos penjagaan dari jembatan ini, dan kita akan bertanya-tanya sama penjaga di dalam pos tersebut ya, bagaimana ceritanya dibangunnya sebuah jembatan apung ini yang konon ceritanya sangat memilukan. Tidak perlu lama-lama untuk lebih jelas dan gamblangnya, kita langsung menuju penjaganya. Pak, mau tanya Pak, jembatan ini sudah berapa lama ini dibangun ini Pak? Hampir 4 bulanan. 4 bulan? 4 bulan. Berarti baru saja ya Pak? Bulan 5. Bulan 5. Bulan 5 tahun 2024 ini ya. Saya kira sama tahunnya sama yang di mana? Sebelah itu ya. Enggak. Ya sama. Sebelah barat itu sama, cuma berdirinya sini ki anu apa? Lebih awal jalannya. Oh, yang ini yang pertama ya? Iya, yang pertama. Tujuannya dibangun jembatan ini? Untuk anu Pak, tujuannya ya untuk apa? Berjalan orang kampung, orang umum, untuk buat umum, mempermudah akses, mobilisasi ya, betul, akses jalan mudah untuk orang bekerja ke pabrik, ngoro dekat sini. Anak sekolah juga ya Pak? Ya, anak sekolah SMP negeri itu juga. Apakah sebelum dibangun jembatan ini pemerintah pernah nggak memikirkan jembatan? Ya memikirkan, cuma wacana doang ya Pak? Ya wacana doang, cuma katanya cuma survei terus gitu. Katanya dananya ada 1 miliar, katanya kurang. Yang ngurangi itu orang desa sini. Kekurangan itu ada biaya dari pemerintah itu 1 miliar katanya. Tapi nggak sampai tengah katanya. Nggak sampai ke sana. Apakah ini satu kabupaten atau beda kabupaten? Satu kabupaten. Ikut kabupaten? Mojokerto. Mojokerto. Nah, ini buat bapak ibu yang mau mencalonkan bupati. Nah, bupati. Nggak tahu namanya siapa ya, ini sekarang ini. Ini dengarkan keluh kesah penduduk jenengan ini. Tapi untungnya ini apa? Hasil swadaya sendiri ya Pak ya? Iya, hasil swadaya sendiri. Tanpa pembantuan pemerintah. Nah, mandiri, secara mandiri ini. Hebat banget ini kampung ini. Nah, jadi jangan kena tipu-tipu sama ini Pak. Apa? Serangan fajar ini Pak. Kalau hanya wacana-wacana doang ya Pak ya? Iya. Nah, terima kasih Bapak, siapa ini namanya? Bapak Karmin. Bapak Karmin, warga
Warga desanya ini Desa Tambarjo. Tambarjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih.